Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan dialog Lintas Sorong Pagi Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusyah dengan topik penegakan hukum humanis kejaksaan di usia ke-62 tahun. Di telepon saya masih bersama dengan pengamat hukum dari Uni Muda Sorong, dan di studio saya juga sudah bersama dengan narasumber lainnya. Di antaranya ada Kasipidum Kejari Sorong, Eko Nuryanto SHMH, dan Elson S. Butar-Butar SH, Kasubsi Prapenuntutan Kejari Sorong. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih untuk kehadirannya bersama kami di pagi hari ini. Dan kita membicarakan mengenai penegakan hukum humanis kejaksaan ini di usia ke-62 tahun. Untuk penjelasan seremonialnya mengenai penegakan hukum humanis ini seperti apa, Pak Nuryanto? Oke, baik. Terima kasih Mas Danu. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Pro 1. Jadi kami mungkin sebelum ini akan menyampaikan sedikit terkait dengan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan penegakan hukum secara humanis. Jadi dari kami Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2020 itu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yaitu tentang pendekatan keadilan restoratif berdasarkan keadilan. Jadi biasa kita sebut dengan RJ. Nah, ini apa yang melatar belakangnya? Salah satunya adalah mungkin Mas Danu dulu pernah mendengar adanya perkara pencurian kakao, ya. Kemudian sendal jepit. Nah, yang hal itulah sehingga menjadikan salah satu titik tonggak berdirinya atau Peraturan Jaksa Agung ini dengan tujuan agar perkara yang sifatnya sangat menyentuh masyarakat seperti yang tadi saya sebutkan itu bisa mendapatkan keadilan secara humanis atau dapat berkeadilan yang dapat dinilai berkeadilan oleh masyarakat secara umum. Nah, kalau kita sendiri mengacu tentang pengertian keadilan restoratif itu sebenarnya adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, bukan pembalasan. Jadi sebenarnya kalau bahasa sederhananya, keadilan restoratif itu adalah penyelesaian perkara di luar persidangan, dalam hal ini mencari titik temu antara pelaku dan korban, di mana endingnya muara ini adalah terjadinya perdamaian. Jadi salah satu poin di sini adalah mengutamakan penyelesaian suatu perkara berdasarkan dari adanya perdamaian yang melibatkan pelaku, dalam hal ini tersangka ataupun korban. Baik nanti bisa berupa mungkin adanya ganti rugi atau pemulihan keadaan semula seperti pengembalian kerugian. Hal-hal itulah yang dimaksudkan dalam penyelesaian berdasarkan keadilan ini. Penjelasan simpelnya seperti itu ya, yaitu ada penyelesaian di luar persidangan. Oke, ada mungkin juga yang mau ditambahkan juga oleh Pak Elson? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan penanganan perkara melalui RJ untuk kami di Kejaksaan Agung, khususnya dengan kami berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 itu mensyaratkan. Jadi kami ada syarat perkara itu tidak semuanya dapat dilakukan penyelesaian keadilan restoratif. Ada beberapa indikator syarat, yaitu pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana itu tidak lebih dari 2.500.000. Dan yang ketiga adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ada juga perluasan syarat itu dalam keadaan tertentu, seperti terhadap tindak pidana yang menyangkut dengan harta benda
wajib tersangka baru pertama kali dan ancaman 5 tahun atau kerugian yang tidak lebih dari 2.500.000. Nah, untuk tindak pidana yang menyangkut orang atau tubuh atau kemerdekaan, wajib tersangka baru pertama kali dan ancaman 5 tahun ke bawah. Sedangkan untuk tindak pidana dengan karena kelalaian, yaitu tersangkanya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oke, itu adalah peraturan-peraturannya yang tertuang ya? Iya. Dan untuk syarat, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula, tidak ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, dan adanya respon positif dari masyarakat. Oke, dan sejauh ini juga implementasinya seperti apa? Apakah juga ada kasus yang terjadi di wilayah Sorong ini? Iya, kami khususnya di Kejaksaan Negeri Sorong untuk tahun 2022 ini sudah melakukan RJ, biasa kita sebut restoratif justice. Untuk tahun ini ada 2 perkara. Kemudian untuk tahun 2021 1 perkara. Memang ya itu tadi, Mas Danu. Jadi RJ ini tidak serta-merta semuanya bisa kita hentikan dengan RJ. Yeah. Namun berdasarkan tadi syarat-syarat khusus, dalam arti jadi kita punya RJ itu ada limitednya atau ada jaringnya. Jadi tidak semuanya yang bisa di RJ, karena untuk kemarin contoh yang telah kita laksanakan di bulan Mei dan di bulan Juni, di bulan April itu ada 2, yang satunya adalah perkara penganiayaan, kemudian yang kedua adalah perkara pencurian, dan itu pun alhamdulillah kita sudah mendapatkan apresiasi dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat bahwa RJ kita memang saat ini adalah yang terbaik, seperti itu. Oke, patut diapresiasi juga tentu saja. Tapi tadi saya berdialog bersama dengan pengamat hukum dari Uni Muda Sorong. Kalau di Sorong sendiri masih ada kesan pilih-pilih kasih, begitu Pak Eko. Apa yang bisa Anda jawab tentang hal ini? Kebetulan di telepon saya juga masih tersambung nih bersama Pak Muhammad Hasan. Silakan Pak Eko. Iya, baik. Iya, saya sempat mendengar pada saat di mobil. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya sah-sah saja ya pendapat dari masyarakat, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hasan tadi. Tapi pada prinsipnya bahwa penegakan hukum yang saat ini kita lakukan khususnya di Kejaksaan Negeri Sorong, tentu kita lakukan secara profesional tanpa adanya ini dan itu, dan terhadap semua perkara pun yang kita terima di Kejaksaan Negeri Sorong, khususnya biasa kita sebut dengan tahap 1 atau kita teliti berkasnya, itu kita teliti syarat formil dan materialnya. Jika syarat formil dan materialnya terpenuhi, maka berkas tersebut akan kita nyatakan lengkap dan selanjutnya akan kita limpahkan di persidangan. Dan terkait dengan putusan, kembali lagi bahwa putusan akhir itu pasti ada di pengadilan dan semuanya adalah kewenangan dari pengadilan. Intinya bahwa setiap perkara yang kita tangani, kita lakukan secara profesional tanpa adanya pilih kasih dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Baik Pak Hasan, sudah dijawab oleh Pak Eko nih, tidak ada pilih-pilih kasih, dilakukan secara profesional. Bahkan tadi untuk RJ-nya sendiri diapresiasi di Kejaksaan Provinsi Papua Barat ya. Apa yang bisa Anda tanggapi juga mengenai hal ini? Terkait dengan RJ ya atau restoratif justice ini, saya sangat setuju bahwa memang penerapan tersebut itu adalah menghasilkan win-win solution sebenarnya. Karena memang ada beberapa pihak yang memang dikaitkan, artinya tidak hanya pelaku, korban pun, keluarga korban pun itu juga dilibatkan di dalamnya, sehingga dengan hadirnya restoratif justice ini justru dia menghadirkan win-win solution seperti tadi yang saya bilang, bahwa memang kita mengharapkan seperti ini. Karena apa? Karena ketika kita bawa ke pengadilan justru terjadi adalah win-loss. Ada menang, ada kalah. Nah, kita mencegah dulu biar kemudian tidak sampai ke tahap seperti itu. Sehingga akan ada permusuhan ketika nanti
kita bawa ke pengadilan, kemudian ada yang menang, ada yang kalah, pasti yang kalah akan marah, dan yang menang pasti akan senang seperti itu. Jadi menurut saya justru dengan hadirnya, saya apresiasi sebelumnya terkait dengan apakah penerapan restoratif justice ini sudah menuai predikat terbaik, dan saya berharap tidak hanya pada kejaksaan saja mungkin, tapi lebih kepada tahap kepolisian juga, tahap penyidikan dan lain sebagainya. Karena tahap nanti pada saat puncaknya ada pada tahap putusan pengadilan nanti. Sehingga saya harapkan juga bahwa dengan hadirnya restoratif justice ini kemudian bisa menghadirkan keadilan yang memang dipercaya atau diyakini oleh kita semua masyarakat pada umumnya. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Oke, saya coba ingin menanyakan secara awam juga nih Pak Eko, Pak Elson, Pak Hasan begitu ya. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan bahwa dari hal-hal sebelumnya ada terjadi kasus seperti misalnya kasus kakao, sendal jepit, di mana orang-orang ini melakukan kejahatan dalam tanda petik karena terpaksa begitu ya, karena terpaksa dan kemudian tersangkut permasalahan hukum lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tentu saja apa yang menjadi apapun alasannya, kita sebagai masyarakat tidak boleh melakukan kejahatan. Jangan sampai suatu saat kita melakukan satu kejahatan dengan alasan yang karena saya membutuhkan lah, katakan seperti itu. Tapi tidak kenapa-kenapa begitu. Dalam pandangan hukumnya, penjelasan hukumnya yang simpel itu bisa seperti apa dijelaskan sebagai sisi edukasi saja untuk kita masyarakat yang awam begitu. Silakan. Baik, terima kasih. Tentunya harapan kami dalam penegakan hukum itu kita sendiri sudah mengetahui bahwa kita punya tujuan hukum. Tujuan hukum itu ada 3, pada pokoknya itu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, 3 ini harus bisa diakomodir. Nah, dengan harapan restoratif justice ini sangat memunculkan adanya kemanfaatan. Nah, tentunya seperti tadi yang sudah disampaikan, jangan sampai orang merasa, wah ini sudah melakukan tindak pidana, misalnya mencuri, langsung dibebaskan. Nah, tentunya tidak. Kita perlu adanya dalam penanganan itu kan pasti ada penahanan sementara terhadap tersangka itu sudah ada dari awal penyidikan. Itu dari pihak penyidik, dalam hal ini mungkin kepolisian, itu bisa menahan terhadap tersangka itu selama 20 hari dan diperpanjang 40 hari. Nah, kemudian pada saat kami untuk dilimpahkan ke kejaksaan itu kita bisa menahan untuk sementara itu 20 hari dan 30 hari dan dapat diperpanjang sampai 60 hari lagi, baik di tiap tingkatan dalam hal ancamannya lebih dari 9 tahun. Nah, di dalam proses penahanan ini tentunya itulah menjadi salah satu koridor RJ ini masuk. Misalnya apabila dalam kesempatan itu tersangka ini dalam penelitian kami, penuntut umum khususnya kami di kejaksaan, dalam penelitian kami ternyata ada alasan yang di luar rasio manusia sehingga tersangka ini melakukan tindak pidana. Seperti tadi yang Mas sampaikan, kebutuhan keluarga. Nah, emosi yang mendadak yang tiba-tiba. Nah, kalau mungkin saya kasih contoh salah satu kasus yang ada di RJ kan ini, dia adalah seorang pekerja nelayan, dihentikan dari pekerjaannya dalam keadaan istrinya lagi hamil. Sudah mau 9 bulan. Kemudian di dalam perjalanan dia lanjut bekerja di pasar untuk jualan. Di dalam perjalanan untuk kasusnya itu dia di sementara jalan ada orang yang kecelakaan. Nah, ada orang kecelakaan, kemudian dia ikut menolong orang kecelakaan itu. Motornya itu dia pinggirkan, dipinggirkan. Mungkin di titik A yang masih dekat. Nah, kemudian dia pergi ke pasar. Sekitar sore hari di jam 6 sore dia kembali, dia lihat motor itu udah berpindah tempat. Nah, dari titik A titik ke B, tapi masih di sekitaran tempat yang situ. Nah, alasannya dia membawa ke rumah karena pemikirannya dia itu jalur yang biasa dia lalui. Nah, kemungkinan kalau misalnya yang korban kecelakaan itu datang, mungkin
bisa mengambil motor itu ke dia. Nah, pada saat dia pakai, jadi kemudian sebagai moda transportasi dan untuk usahanya dia ke pasar, dia pakai motor itu. Dia pakai motor itu. Nah, memang itu tindakan yang salah, kan karena itu motor bukan milik dia. Nah, dia pakai motor itu dan ketika korban melihat motor itu dipakai, korban langsung melaporkan ke kepolisian. Memang harus diproses secara hukum, sesuai hukum. Nah, kemudian kami sebagai jaksa selaku fasilitator, kami mengundang korban, tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka, penyidik yang awalnya dari kepolisian, kemudian kepala suku kalau ada atau kepala adat, kemudian RT atau RW setempat. Nah, kita undang, kita lihat respon. Jadi kita tanyakan kepada tersangka, dia menjelaskan dulu alasannya dan mungkin dia ada permohonan maaf dari yang bersangkutan. Nah, dan kemudian dari sisi korban, apa menerima atau tidak? Iya. Gitu. Karena kita harus mengembali, namanya merestore ini kan, merestore berarti kan mengembalikan. Nah, kalau kita mengembalikan berarti harus ada antara mereka berdua dulu, kesepakatannya mereka berdua. Nah, kemudian setelah itu dalam hal apabila ada permintaan dari korban, misalnya ganti kerugian, nah itu tersangka menyepakatinya, itu lebih baik lagi. Tapi bisa juga tanpa syarat. Nah, kalau kita bicara memaafkan orang kan bisa ada yang dengan sudah memberikan uang ganti rugi, atau bisa juga dengan keikhlasan hati kita memaafkan. Bahkan kalau saya rasa level tertinggi kita memaafkan itu dengan keikhlasan. Nah, kemudian selanjutnya kita tanya respon dari masyarakat, misalnya terhadap tersangka ini apa, jangan sampai contoh dalam hal ini mewakili ya RT atau RW, jangan sampai tidak direspon positif. Nah, ketika itu sudah respon positif, berarti RJ ini kemudian kita bawa untuk kita laporkan secara berjenjang sampai ke Kejaksaan Agung. Jadi dari kami Kejaksaan Negeri, kami mengusulkan ke Kejaksaan Tinggi dan kita mengusulkan ke Kejaksaan Agung. Nah, nanti setelah dari Kejaksaan Agung menyetujui hal ini, barulah terhadap perkara ini sudah kita dapat disetujui untuk dihentikan dalam keadaan restoratif justice. Menggugurkan segala tuntutan ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira penjelasannya seperti itu, pendengar ya. Ini tentu saja memberikan edukasi tersendiri untuk kita sebagai masyarakat awam ya tentang restoratif justice. Nah, ada juga tadi berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat di sesi opini publik Lintas Sorong pagi. Salah satu hal yang disorot juga nih untuk Pak Eko nih mengenai kasus ATK di Kota Sorong, Pak Eko. Pendengar kami menanyakan ini sudah sejauh apa dan harus dijawab katanya ya. Kita jeda dulu sejenak, pendengar jangan kemana-mana, tetap di Dialog Lintas Sorong Pagi Pro 1 RRI Sorong. Jangan di sana, jangan di sini. Atau ke sini, sekarang sudah bebas merdeka, apa saja maunya, bebas begini, bebas begitu, boleh, semuanya boleh, yang nggak boleh melarang, dilarang ngelarang. Maksa, apalagi cegah. Terserah saja, bebas begini, bebas begitu, biar begini, biar begitu. Boleh, semuanya boleh, yang gak boleh melarang, dilarang ngelarang.
Jam berapa ini? Masih belum bangun juga. Apa sih, Mak? Nanggung nih. Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele. Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak. Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah. Masa sih, Mak? Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah? Ya enggak lah, Mak. Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah. Siap deh, mamaku sayang. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar masih di dialog Lintas Sorong Pagi Pro 1 RRI Sorong. Saya masih bersama Kasipidum Kejari Sorong, Pak Eko Nuryanto SH Hema, ada Pak Elson S Butar-Butar SH Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Sorong, dan ada pengamat hukum dari Uni Muda Sorong, Pak Muhammad Hasan yang tersambung melalui telepon. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, tadi di sesi opini publik ini banyak yang menanyakan sudah sejauh mana sih kasus ATK ini, seksi nih jadi sorotan masyarakat kita nih, Pak Eko. Apa yang bisa sedikit Anda informasikan? Meskipun ini bukan menjadi topik utama kita, tapi masyarakat menanyakan itu, jadi pastinya harus dijawab nih, Pak Eko. Iya, Mas Danu. Iya, jadi terkait dengan ATK ya, mungkin saya hanya bisa sedikit memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ATK ini adalah yang menangani adalah tindak pidana khusus. Nah, kebetulan kami di sini dari seksi tindak pidana umum. Jadi mungkin sedikit, Mas. Jadi untuk perkembangan ATK sampai dengan saat ini masih menunggu hasil audit dari BPK terkait dengan kerugian negara. Jadi itu sebenarnya perkara itu tetap berjalan. Namun memang kita ada beberapa waktu itu masih berkoordinasi terus dengan BPK, sehingga nanti setelah ada hasil keluar maka tentunya akan ditindaklanjuti lagi. Mungkin begitu. Berarti prosesnya sekarang ini lagi dalam proses audit BPK. Iya, betul sekali. Dan masih berjalan. Masih tetap berjalan. Oke, jadi masyarakat tenang saja, segalanya masih diproses, masih tetap berjalan, dan pasti nanti ada jawabannya ya. Iya, dan nanti hasil perkembangannya pun pasti kita dari Kejaksaan Negeri Sorong akan menyampaikan kepada akan memberikan press release lah seperti itu kepada masyarakat. Baik, nah mudah-mudahan yang menanyakan ini tadi pendengar yang sudah bergabung juga bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan seperti itu dari Pak Eko ya. Saya coba ke Pak Hasan lagi. Halo Pak Hasan. Halo. Oke, Pak Hasan masih bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya Pak Hasan ya? Iya, masih bisa mendengar. Ya, nah hal-hal lainnya, poin-poin penting lainnya seputar restoratif justice ini, kalau yang bisa dikritisi dari restoratif justice ini apa, Pak Hasan? Ya, pertama restoratif justice ini kan terbatas sebenarnya. Terbatas hanyalah pada kasus-kasus tertentu. Karena memang tadi sudah sempat dijelaskan ada indikator-indikatornya bahwa ini bisa diterapkan sekian karena begini, karena begini, dan karena begini. Semoga yang saya kritisi adalah bahwa semoga tidak hanya pada beberapa kasus-kasus tertentu saja, tapi ini diharapkan mampu untuk SJ-nya bisa diterapkan di seluruh kasus kalau perlu. Kenapa? Karena ini bisa menjaga agar kemudian tidak sampai ke pengadilan dulu, satu. Tidak terjadi penumpukan nanti terpidana nantinya di sana. Atau mungkin narapidana nantinya di sana, di lembaga kemasyarakatan nantinya. Ini juga kita mencegah itu.
gitu loh. Biar kemudian nanti di sisi lain akan terjadi pemulihan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari hukum ini bisa tercapai, kemanfaatan, kemudian kepastian hukum, keadilan itu bisa tercapai, seperti itu. Jadi kritik saya terhadap dengan SJ ini, saya pikir mungkin ruang lingkupnya itu mungkin bisa diperluas, jika dimungkinkan bisa diperluas, mungkin seperti, dan itu jangan hanya diberikan kepada pihak kejaksaan saja. Kalau perlu kejaksaan itu menyampaikan kepada pihak kepolisian juga. Ini loh, kita menawarkan juga kepada pihak kepolisian. Maksudnya ruang lingkup seperti apa, Pak Hasan? Ruang lingkup pemberlakuannya. Kan tadi sudah sempat dijelaskan bahwa sebenarnya restoratif justice ini hanya diberlakukan pada kasus-kasus tertentu dengan indikatornya, misalnya di kerugiannya berapa juta ke bawah dan sebagainya. Itu kan terbatas hanya pada kasus-kasus seperti itu. Bagaimana jika kasus misalnya pembunuhan, korupsi misalnya dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa diterapkan dan itu bisa diperluas mungkin SJ-nya itu. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Pak Elson atau Pak Eko, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Danu. Jadi sependapat sekali saya sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasan. Jadi memang pada prinsipnya sebenarnya kami terkait dengan RJ ini, terutama dari pusat, dalam hal ini dari Kejaksaan Republik Indonesia, itu saat ini memang tujuannya adalah kepada, dalam tanda kutip, masyarakat kecil, Mas Danu. Kenapa RJ ini dibuat? Yang tadi salah satunya alasannya karena adanya perkara-perkara yang dipandang di masyarakat ini adalah, jika dibanding-bandingkan, lo ini kan cuma curi sendal, lo ini kan kalau curi sendal saja dihukum, tapi koruptor, nah seperti itu. Itulah salah satu latar belakang yang kenapa RJ ini lebih kepada peruntukannya kepada masyarakat kecil. Dalam hal ini adalah para pencari keadilan yang benar-benar membutuhkan keadilan itu. Nah, terkait dengan perluasan, memang saat ini di Kejaksaan Agung sementara mengkaji kembali lagi peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ini, namun per saat ini masih terkait dengan nanti penyalahgunaan narkotika. Jadi pengembangannya nanti khusus terkait dengan penyalahgunaan narkotika, dengan pertimbangan bahwa memang hampir 90% di seluruh Indonesia ini, lapas ini dihuni oleh perkara-perkara yang berasal dari narkotika. Nah, kalau terkait dengan hal-hal lain tadi, memang ini betul-betul pimpinan kami itu membatasi dalam hal ini limited atau jaring-jaring yang tadi kita sampaikan. Hal-hal apa saja yang bisa di RJ, hal-hal apa saja yang tidak bisa di RJ, itu salah satu tujuannya agar tidak terjadi offset kepada kita, khususnya dari kejaksaan ini. Nah, dari beberapa perkara ini juga secara jelas di dalam peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ini ada pengecualiannya, Mas Danu. Jadi pengecualiannya di sini adalah tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, kemudian perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, perkara tindak pidana korupsi, perkara lingkungan hidup itu tidak boleh di-RJ-kan. Nah, itu salah satu tujuannya karena memang tujuan dari RJ ini adalah mengedepankan kepada pemulihan keadaan semula yang melibatkan antara korban dan pelaku, yang melibatkan itu keluarga korban, keluarga pelaku, ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Jadi tujuannya memang RJ ini benar-benar kita buat atau dibuat untuk agar masyarakat, para pencari keadilan khususnya yang di tingkat bawah ini bisa merasakannya, sehingga hal-hal yang tadi seperti yang menjadi latar belakang itu tidak terjadi lagi di masyarakat. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, berarti memang secara normatif ada hal-hal juga yang tidak bisa di-RJ-kan, perkara-perkara yang tidak bisa di-RJ-kan, dan semuanya tertuang dalam peraturan Jaksa Agung itu tadi ya? Iya. Oke. Jadi kalau untuk, mungkin saya tambahkan sedikit, kalau untuk dari pihak kepolisian sampai dengan saat ini juga, tentu mereka ada RJ tersendiri karena beberapa kali kita perkara yang sudah dimulai, pemberitahuan dimulai penyidikan atau biasa kita sebut SPDP, itu ada
surat penghentian penyidikannya berdasarkan keadilan juga. Jadi dari teman-teman kepolisian juga sudah ada RJ-nya. Namun syarat-syarat pemberlakuannya tentu akan berbeda antara RJ yang ada di kami dengan RJ yang ada di kepolisian. Dan RJ sendiri sebenarnya itu kita mengadopsi juga terkait dengan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena mengenal dengan adanya diversi. Jadi sebenarnya hampir sama seperti itu Mas Danu. Cuma kalau untuk RJ di Kejaksaan dengan peraturan Jaksa Agung ini kita lebih kepada menyimpelkan kepada hal-hal yang dilimitatifkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah kita jelaskan tadi. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Elson, boleh silakan. Baik, tentunya kami berharap dengan adanya restoratif justice ini kita tetap mengedepankan tujuan hukum itu, yaitu yang tadi sudah disampaikan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Mungkin itu saja. Baik, saya ke Pak Hasan lagi. Halo Pak Hasan. Halo. Ya, bahkan di kepolisian juga ada RJ-nya sendiri, di kejaksaan juga ada RJ-nya dengan berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ini, kalau menurut pengamatan Anda sebagai pengamat hukum Pak Hasan, apakah hadirnya RJ ini menjawab pertanyaan masyarakat atau anggapan masyarakat mengenai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ya, saya menjawab ya terkait dengan hal seperti itu. Sebenarnya memang untuk istilah-istilah bahwa itu hukum itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu memang sudah menjadi slogan saya waktu S1 dulu. Itu tidak dipungkiri memang sudah terjadi. Dan kalau kita lihat dari RJ-nya saat ini, dengan hadirnya RJ ini, saya harapkan memang saya berpikir justru lebih kepada sedikit lebih baik dan lebih membaik. Kita tetap jangan pesimistis, tapi saya tetap optimis semoga dengan RJ ini jadi lebih baik gitu loh. Karena memang saat ini masih tetap ada juga gitu loh. Karena di itu tadi masih ada keterbatasan terkait dengan ruang lingkup apakah RJ ini masih bisa diterapkan apa tidak di seluruh aplikasi kasus yang terjadi di masyarakat. Ini kan apalagi kita kan kalau dilihat tuh artinya dari penjelasan dari teman-teman kejaksaan itu justru RJ ini hanya kepada mereka kasus-kasus tertentu, masyarakat yang mencari keadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu saja. Walaupun itu ruang lingkupnya adalah ditujukan untuk masyarakat yang pencari keadilan, tetapi ya kita nggak bisa pungkiri bahwa sebenarnya RJ ini pemberlakuan itu hanya pada kasus-kasus tadi. Kasus-kasus yang memang tertentu saja, limitatif saja kalau kata teman-teman kejaksaan tadi. Artinya bahwa memang tidak bisa diperlakukan ke semua karena sangat susah. Karena ya itu tadi, kalau dari pusat, dari kejaksaan pusat itu pasti mereka mengatakan bahwa sebenarnya itu untuk biar tidak terjadi offside tadi. Dan tapi ya itu tadi kita mengharapkan bahwa dengan pemberlakuan dari RJ ini artinya keadilan yang kita harapkan di masyarakat itu bisa tercapai sehingga hukum yang kita harapkan yang seperti saya tadi slogan tadi yang saya bilang bahwa S1 saya sudah pernah saya tahu itu bisa dihidupin, bisa dihilangkan dengan hadirnya RJ tersebut. Jawaban Anda diplomatis sekali Pak Hasan. berarti memang tajam ke bawah ini bisa sedikit ditumpulkan dengan hadirnya RJ. Iya, dengan RJ ini bisa dihilangkan gitu. Oke. Yang terakhir Pak Hasan, apa harapan Anda untuk hari ulang tahun Kejaksaan? Ya, pertama saya ucapkan selamat lagi. Selamat lagi saya harapkan bahwa dengan memperingati hari lahirnya Kejaksaan ini bahwa penegakan hukum seperti tadi saya katakan law enforcement-nya itu jadi lebih baik ke depannya. Artinya kan kalau kita lihat dari coraknya hukum Indonesia ini kan sebenarnya kemanfaatan kemudian kepastian hukum itu kebelakangan dulu, keadilan yang lebih diutamakan sebenarnya. Tetapi dengan hadirnya dengan perjalanan waktu diharapkan bahwa sebenarnya dengan memperingati hari lahirnya Kejaksaan ini dari yang tadi saya sampaikan bahwa kepastian hukum dengan kemanfaatan itu tidak bisa dipisahkan sehingga akan selalu beriringan walaupun secara teoritik
secara teoritik itu sangat susah untuk membuat itu berjalan beriringan, sangat susah. Kadang-kadang kita juga menegakkan keadilan, kadang-kadang kepastian hukum itu bisa tercederai. Kemudian ketika kita ingin menegakkan kepastian hukum, justru kemanfaatan dan keadilan itu pasti terhindarkan di belakang, seperti itu. Sehingga saya katakan bahwa dengan hadirnya, dengan memperingati hari lahirnya Kejaksaan yang ke-62 ini, bahwa penegakan hukum yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hasan, pengamat hukum dari Uni Muda Sorong, waktunya bersama kami di Dialog Lintas Sorong Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sedikit menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hasan ini, Pak Eko, bahwa ya yang tajam ke bawah ini bisa sedikit ditumpulkan lah dengan hadirnya RJ ini. Iya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Hasan sebagai pengamat hukum. Memang kami juga tidak bisa pungkiri bahwa stigma atau pendapat masyarakat terkait dengan tajam ke bawah tumpul ke atas ini memang masih ada. Itu kita tidak bisa pungkiri itu. Namun sekali lagi bahwa kami khususnya di Kejaksaan Negeri Sorong tetap dengan momen adanya ulang tahun Kejaksaan atau Hari Bakti Adiaksa ke-62 ini akan menjadi sebagai introspeksi tentunya terkait dengan penanganan perkara, khususnya memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat. Dalam hal ini kita tetap melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal menangani perkara secara profesional dan tentunya bisa menjadi harapan terakhir dari masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Dengan kehadiran kami dapat menjadi bukti nyata bahwa memang penegakan hukum di negara Republik Indonesia ini, khususnya di Kejaksaan Negeri Sorong ini, dapat berjalan dengan baik dan bisa menjadi bermanfaat kepada masyarakat. Dan memang itu tadi Mas Danu, kami selalu menjadi berintrospeksi diri agar ke depan peringatan ini bukan hanya seremonial saja, tetapi benar-benar menjadi suatu kebangkitan kita agar bisa menjadi pelayan masyarakat khususnya di dalam bidang hukum di Kejaksaan atau di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sorong. Demikian Mas Danu. Oke. Nah, sedikit lagi Pak Eko, PR-nya apa saja ke depannya ini selain ATK tadi? Ada perkara-perkara apa yang memang harus diselesaikan ke depan lagi nih? Iya, kalau perkara-perkara memang Kejaksaan Negeri Sorong ini sedikit curhat Mas Danu. Boleh? Kita wilayah hukumnya cukup banyak. Kita membawahi 1 Polresta dan 4 Polres. Betul. Karena dari Polres Sorong Selatan, Polres Raja Ampat itu masih semua kita yang menangani karena memang di kabupaten-kabupaten pemekaran ini belum ada. Sementara tenaga jaksa kita sangat terbatas. Sementara dalam setiap bulan kita punya SPDP atau biasa kita sebut tahap 1 perkara SPDP itu kurang lebih 50 SPDP. Jadi memang betul-betul dengan keterbatasan tenaga jaksa jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada, itu menjadi salah satu kerja keras kita. Namun dengan hal itu bukan menjadi sebagai pengendor semangat kita, tetap kita melaksanakan penegakan hukum ini secara baik dengan harapan juga dukungan dari masyarakat atau stakeholder yang lain agar semua yang kita tangani, khususnya perkara-perkara yang menarik perhatian. Memang dalam tahun ini ada beberapa perkara yang menarik perhatian yang sedang kita tangani. Kita minta kepada masyarakat agar memberi dukungan dalam arti dukungan yang positif. Jadi dalam perkara penanganan yang kita biasa sebut perkating ini, kita sementara berjalan Mas Danu, kita harapkan masyarakat, para simpatisan juga dapat lebih dewasa dalam hal ini nanti, karena biar bagaimanapun perkara ini
muaranya suatu perkara, dia dikatakan bersalah atau tidaknya itu nanti berdasarkan dari putusan pengadilan. Jadi sampai dengan belum ada putusan pengadilan, mari kita sama-sama mengawal dengan baik sehingga diharapkan nanti dalam proses persidangan pun tidak terjadi gejolak atau tidak terjadi hal-hal yang menjadi atau merugikan khususnya dalam penegakan hukum yang ada di Kejaksaan Negeri Sorong. Jadi harapan saya dengan momen ulang tahun ini kita sama-sama memperbaiki, khususnya kami menjadi insan adiaksa yang betul-betul memperbaiki diri dan bisa menjadi insan yang dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dari saya, Mas Danu. Baik, yang terakhir mungkin singkat saja dari Pak Elson, boleh silakan ditambahkan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sama seperti Pak Kasipidum tadi, kita berharap tentunya kita butuh dukungan dari masyarakat, doa dan mungkin masukan juga sehingga kami dapat terus berbenah untuk dapat menciptakan penegakan hukum yang humanis dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Kasipidum Kejari Sorong Pak Eko Nuryanto SHMH, Pak Elson S. Butar-Butar SH, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Sorong. Terima kasih juga tadi untuk pengamat hukum Pak Muhammad Hasan dari Uni Muda Sorong. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita sudahi dialog Lintas Sorong pagi dengan topik penegakan hukum humanis kejaksaan di usia ke-62 tahun. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.